Pemirsa, data terbaru korban tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera adalah 442 jiwa. Sementara 402 orang masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian petugas. Kerusakan infrastruktur masif juga terjadi dengan 1,1 juta jiwa terdampak akibat bencana ini. Namun status darurat bencana nasional belum juga ditetapkan. Mengapa dan apa saja pertimbangan dari pemerintah pusat menanggulangi bencana ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Republik Indonesia. Selamat petang, Pak Sadam. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Selamat Newsroom. selamat petang, Mas. Baik, Ya, selamat petang. baik Pak Sadam, bagaimana kabar Anda hari ini, Pak? Kabar baik, kita kemarin baru dari Sumatera Barat. Mhm, Kita melihat bagaimana langsung di lapangan ya. mhm. Jadi kondisinya ya kita turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Oke, Artinya ini adalah duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia, tentunya. bagi bukan hanya masyarakat, bukan Mhm. hanya pemerintahan, tapi juga semuanya. Baik. Ya. Baik Pak Sadam, tentunya kami pun juga turut merasakan duka yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh masyarakat di sana dengan imbas bencana yang begitu dahsyat terjadi di 3 provinsi langsung. Lantas status dari darurat bencana nasional ini belum diterapkan, Pak. Apa saja sebenarnya pertimbangan dari pemerintah sehingga status darurat bencana nasional tidak diterapkan pada bencana banjir tanah longsor di utara Pulau Sumatera ini, Pak? Apa saja poin-poinnya? Iya, iya. Tapi sebelum itu ya kita berbelasungkawa ya karena per tadi 30 menit yang lalu itu bertambah lagi Mas Mhm. korban jiwanya. Tadi yang disebutkan 400 sekian itu ternyata sudah 533 korban jiwa Mas. Nah, kenapa ini bukan ini sudah dilakukan operasi tanggap darurat Hmm. di 3 provinsi. Mhm. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, PP 21 tahun 2008 dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB 2016. Mhm. Nah, status darurat bencana nasional itu baru ditetapkan Mhm. ketika yang pertama adalah gubernur itu terlebih dahulu menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana di Mhm. wilayahnya dan mengajukan permohonan peningkatan status ke presiden, Mas. Oke. Nah, tapi itu dikaji dahulu, Oke. diverifikasi pengkajian itu dengan BNPB dan juga dibahas dalam rakor nasional. Mhm. Nah, dalam posisi ini, Mas, saya kira gubernur di 3 provinsi ini sudah mampu untuk melakukannya. Yang pertama itu, tapi bantuan dan dukungan dari presiden, dari pemerintah itu sejak detik pertama ketika ada persoalan bencana ini, Mas. Mhm. Nah, Hercules berkali-kali datang, hadir silih berganti. Bahkan hari ini Presiden Prabowo itu hadir ke 3 tempat langsung Iya. di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah hadir di tengah masyarakat langsung, Mas. Jadi sejak menit pertama, detik pertama ketika ada persoalan, semuanya bahu-membahu gotong royong. Nah, dalam posisi ini, inilah sistem yang memang ada aturan yang harus dipatuhi karena ada Baik. undang-undangnya, Mas. Nah, Mhm. Mhm. gubernur melakukan itu berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan gubernurnya. Iya. Ada status tanggap darurat bencana tingkat provinsi selama Iya. 14 hari, Mas. Oke. Selama 14 hari dan bantuan sudah masuk, tadi juga Bantuan sudah masuk. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga meninjau 3 lokasi terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Pak Sadam, Pak Sadam, lantas tadi Anda juga menyebutkan bahwa status levelnya adalah berada di level provinsi. Berarti secara otomatis dari pihak pemerintah daerah tingkat provinsi menyatakan siap dan juga masih mumpuni atau mampu menanggulangi dampak bencana ini, Bapak? Ya, kita melihat begini, karena ada kesiapan dan kesanggupan dari tingkat provinsi, tidak serta-merta pemerintah pusat diam, tidak. Oke. Semuanya bergerak. Mhm. Artinya apa? Artinya ada kolaborasi, ada sinergitas Mhm. antara provinsi dan daerah. Antara BNPB, TNI, Polri, kementerian-kementerian terkait, ada Kemenko PMK, ada Kemenko PM, ada Kemenko dari IPK. Ini semuanya kita
terjun Ya, dan KSP kerjasama. pun Mhm. kemarin datang ke Sumatera Barat itu pun terjun bersamaan dengan Hercules yang datang ke sana, Mas. Mhm. Nah, di situ ada tadi saya bilang ada keputusan gubernur yang memang ada kesiapan, tapi pemerintah pusat tetap mendukung komando dari gubernur Oke. itu. Saya kira itu. Oke, berarti sejauh ini masih bisa mumpuni ibaratnya pemerintah provinsi ini untuk menanggulangi bencana dan pemerintah Ya, pusat atau nasional ini sebagai support ibaratnya untuk bisa mendukung tapi kebutuhan-kebutuhan. tapi Mhm. betul, tapi dalam posisi ini, Pak Pratikno, Kemenko PMK itu Mhm. sebagai koordinator operasi tanggap darurat nasional juga. Oke, ikut. Artinya, ini ada operasi tanggap darurat nasional yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk apa? Untuk langsung melakukan yang pertama ada 2 dalam kondisi kedaruratan. Yang Oke. pertama adalah evakuasi, yang kedua adalah, distribusi logistik. Nah, Yap. ketika 2 hal ini sudah dilakukan terus-menerus, nah maka yang berikutnya adalah ini menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, Ya. rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan pasca kemudian ini sudah dilakukan evakuasi dan distribusi. Distribusi macam-macam, Mhm. logistik, ada Starlink, ada kemudian untuk komunikasi ya, kemudian ada pangan, ada papan, ada sandang dan sebagainya. Mhm. Ya. Baik, Pak Sadam, ini saya coba, menelusur lebih dalam lagi ya, Pak. Dari informasi yang kami Ya. dapatkan juga, penanganan dari bencana ini, dari pihak provinsi ini berarti sudah mampu, sudah bisa menyelesaikan semuanya nanti untuk perbaikan infrastruktur dan juga untuk, Oh, evakuasi korban dan lain sebagainya. Lantas ini sebenarnya ada lini masa juga yang menyatakan ataupun netizen yang mengungkapkan bahwa prosesnya terlalu lambat, terlalu, oh. Hmm. lama dan pemerintah pusat ini sejauh ini, terkesan lambat. Bagaimana Anda menjawab hal ini, Pak? Ya saya kira, dalam posisi ini, pemerintah pusat tadi yang saya sampaikan, Mhm. sejak menit pertama, ketika ada persoalan ini, Hercules turun, kemudian semua, bergerak dengan, masif, dengan TNI Polri pun di sana di daerah masing-masing, di pusat, itu sudah menerjunkan aparatnya untuk evakuasi, kemudian BNPB untuk ada logistik, ada helikopter, ada posko dan sebagainya, Ya. Kementerian PU untuk perbaikan jembatan, Kementerian Sosial juga ada bantuan logistik dan santunan, Kementerian Kesehatan ada tenaga medis. Ini terus menerus Mas, Mhm. 24 jam nonstop. Oke. Yang berikutnya adalah tadi hari ini Presiden tadi yang saya sampaikan Ya. di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika tadi di Sumatera Barat pun sempat menyinggung karena ini kan persoalan ada persoalan lingkungan ya Mas, Ya, ada benar. persoalan lingkungan, Mhm. Presiden menyinggung, siap-siap ya kalau nanti ada yang dalam tanda kutip, ya yang sudah menjadi yang maling uang Oke. negara ya, maling aset-aset negara, siap-siap nanti uangnya diserahkan semuanya ke masyarakat. Nah Oke. ini Mhm. adalah bukti bahwa kondisi ini adalah kondisi yang, extraordinary tapi presiden sudah mengambil langkah preventif, Mas. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ketika ini kan ya isunya adalah isu salah satunya soal lingkungan. Ya, Soal benar. lingkungan, di banjir ada Mhm. pohon dan lain sebagainya, apakah ini ada pembalakan hutan dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi inilah ada namanya Satgas PKH, Mas, Oke, ada ya. satgas yang sudah Seminggu dibentuk. sebelum Mhm. nah, sudah dibentuk. Seminggu sebelum kejadian, banjir ini dilakukan ada namanya pengumpulan dari Pak Presiden untuk kementerian lembaga terkait, ada Satgas PKA bergerak atas dasar Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Nah, disinilah kita lihat nanti siap-siap siap-siap yang Oke. sudah main-main dengan Mhm. lingkungan, main-main dengan masyarakat, siap-siap, Oke, ya. berarti akan ada tindakan lanjut terkait orang-orang atau pihak-pihak yang istilahnya akan disinyalir bertanggung jawab terkait insiden ataupun juga
peristiwa bencana yang terjadi di 3 provinsi ini ya, Pak Sadam. Dan kami ingin mengulas sedikit ya Pak, status tanggap darurat ini sebenarnya kan diterapkan juga pada tahun 2004 saat tsunami berlangsung. Kala itu Betul. era Susilo Bambang Yudhoyono yang saya kutip omongan atau wawancara yang disampaikan oleh SBY pada waktu itu, terbang dari Nabire, Jayapura langsung menuju ke Aceh untuk bisa menanggulangi adanya bencana yang begitu dahsyat, kita ingat waktu itu. Namun dari persepsi pihak pemerintah pusat ini menyatakan bahwa sudah cepat tanggap, namun masih ada beberapa daerah-daerah yang terisolir hingga detik ini. Bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah pusat dan kenapa status tanggap darurat bencana nasional ini tidak juga diterapkan? Adakah Ya, alasan khusus dampaknya kalau diterapkan ini nih tidak bisa diterapkan oke. agar masyarakat itu juga Yang paham? yang pertama, secara fundamental ada perbedaan antara tsunami Aceh 2004 dan juga kondisi bencana hidrometeorologi 2025 hari ini ya. Oke, benar Yang ada pertama perbedaan. adalah pada tahun 2024 Tapi Indonesia tapi itu kan mohon maaf, belum, ya. salah satu yang mengungkapkan Gubernur Aceh ini mengungkapkan bahwa ini ibaratnya seperti tsunami kedua. Bagaimana, Anda menjawab ini? Ya, ya makanya. Yang pertama adalah tadi saya berkaca pada bahwa 2004 itu belum ada Undang-Undang 24 tahun 2007, Oke, Mas. belum ada. Oke. Yang kedua, belum ada PP 21 tahun 2008. Yang ketiga, belum ada BNPB sebagai Lembaga Nasional Penanggulangan Bencana. Mhm. Sehingga saat itu ketika statusnya darurat ketika saat itu tidak ada standar status darurat. Jadi Oke. semuanya itu kemudian bergantung pada keputusan presiden secara Mmm. langsung. Nah, hari ini Indonesia dengan sistem yang lebih solid, terstruktur dan profesional ada BNPB. Nah, tadi makanya ketika di awal saya sampaikan BNPB langsung turun Ya. dengan masif dan bergerak. Nah, ada operasi tanggap darurat nasional. Dan ini ketika pergerakannya ini yang dilakukan, ini hampir sama dengan pergerakan ketika tsunami Aceh ketika ada bencana nasional. Artinya apa? Artinya kita dalam posisi hari ini alhamdulillah ini di tahun 2008, di tahun 2007 ketika itu juga Pak Presiden SBY juga ketika Oke. itu sudah mengeluarkan tadi undang-undang dan Mhm. peraturan terkait dengan bencana ini sehingga hari ini sudah solid dan sudah terukur Oke. bagaimana kita menanggulangi bencana ini gitu. Nah, Oke. itu saya kira Ya. itu. Oke. Tapi ada desakan-desakan untuk, penerapan ini bagaimana tanggapannya? Ya, Dampaknya apa sih, Pak, saya kira kalau misalnya diterapkan? Saya kira, desakan ini kita akan mengkaji lebih lebih dalam lagi, setelah ini kan sudah ada tadi evakuasi, Oke. sudah ada, distribusi. Nah, ini kita akan kaji dengan di BNPB, kemudian kita kaji juga dari keputusan gubernur kan artinya dari pemerintah provinsi kita kaji, Oke. apakah memungkinkan untuk ditetapkan menjadi bencana nasional. Sejauh Kalau ini belum ya? kemudian Oke, baik, saya dapat dari poinnya, Pak. gubernur mengatakan itu belum, Mhm. Baik. gitu. Baik, Pak Sadam. Tentunya kita nantikan saja pergerakan lebih lanjut, Ya, koordinasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi dengan pemerintah ya, pusat. Semoga tentunya bisa ditanggulangi secara maksimal karena banyak sekali korban ya, yang berjatuhan dan juga banyak juga beberapa titik daerah yang masih terisolir, bantuan harus maksimal. Terima kasih Pak Sadam atas informasi yang Anda sampaikan dan juga tentunya bisa menjadi gambaran kepada masyarakat kenapa statusnya masih belum terima kasih. ditingkatkan menjadi bencana nasional. Siap, Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. siap.